Tau Jim Carrey dong, tapi gue yakin lu belum pernah nonton film yang satu ini. Yuk kita bahas. Hari ini kita akan belajar dari film yang berjudul Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Judulnya panjang ya, dan sebenarnya film ini dimainkan oleh orang yang terkenal banget. Tapi gue yakin banget banyak orang yang nggak tahu. Padahal film ini mestinya ngetop gitu. Karena pemainnya luar biasa semua. Pemainnya ya ada Jim Carrey, ada cewek yang main Titanic, ada cewek yang main Spider-Man, ada cowok yang main The Hulk, ada yang jadi Frodo. Gila, yang main terkenal semua. Tapi gue yakin banget nih teman-teman yang nonton video ini, ketika gue sebutin judulnya pun nih, mungkin teman-teman belum pernah nonton. Tapi gue benar-benar pengen ajak teman-teman semua untuk nonton film ini, karena filmnya bagus banget. And I learned much from the movie. So, ya gue akan masuk ke sinopsis dulu ya. Film ini menceritakan ya Jim Carrey. Dia adalah seseorang yang sangat introvert, malas bergaul dengan siapapun. Lebih tepatnya lebih ke takut bergaul, takut berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi suatu hari secara tidak sengaja dia ketemu sama cewek ini. Karena cewek ini kebalikannya dia, sangat supel, sangat suka berkomunikasi, sangat gampang bergaul dengan semua orang. Ya udah, ceweknya dengan mudah temenan sama dia, kenalan sama dia, dan singkat cerita mereka berdua jadian. Dan ya udah, mereka berdua jadian, tapi ya karena mereka kepribadiannya berbeda ya, mereka mengalami konflik. Dan suatu kali ketika mereka mengalami konflik, ya udah mereka pisah. Nah kan kalau orang bule kan kalau udah jadian tinggal bersama gitu ya. Nah suatu kali mereka bertengkar, lalu mereka pisah nih, ceweknya pergi dari rumah itu, dan kok nggak balik-balik, cowoknya jadi bingung, kok ceweknya nggak balik-balik. Nah suatu kali ketika cowoknya lagi mau membeli sesuatu, dia lihat ceweknya yang jaga toko nih. Terus dia lihat-lihat, wah ceweknya yang jaga toko nih, wah gue pengen minta maaf lah, atau gue pengen ngomong apalah ke dia gitu ya. Pas sampai depan dia mau bayar, ceweknya tanganin dia kayak orang biasa aja. Kayak bener-bener orang yang nggak kenal sama si cowok ini sama sekali. Dan cowoknya bingung, kok dia kayak nggak kenal sama gue. Gue coba balik lagi, dia bener-bener nggak kenal sama gue. Bahkan dia udah jadian sama cowok lain. Wah, si Jim Carrey langsung stres banget. Dan dia bener-bener stres banget. Dia merasa, waduh kok ceweknya gampang banget ya ngelupain gue ya. Tapi setelah dia cerita ke satu temennya bilang, dah lu nggak tahu, ini kan lagi viral sekarang. Hah? Emang lagi ada apaan? Ya di sono, di dekat sini, ada satu rumah sakit yang terkenal banget akhir-akhir ini dan selalu penuh. Harus bikin janji sampai berapa minggu, berapa bulan ke depan. Karena mereka katanya bisa menghapus seseorang dari memori. Nah, gue sih yakin mungkin cewek itu udah pergi ke sono, itu terus dia ngehapus lu dari ingatan dia. Wah, terus Jim Carrey nggak percaya. Ya, dia pergi ke rumah sakit itu dan bener. Setelah dilihat-lihat, wah ternyata bener ya, bisa menghapus memori nih tentang satu orang tertentu. Ya udah, singkat cerita dia mulailah proses untuk menghapus memori tentang cewek ini. Dan itu filmnya baru mulai. Dan filmnya bagus banget. Seperti biasa gue nggak mau spoiler banget. Gue kasih teaser aja, filmnya kurang lebih seperti itu. Dan film ini keren banget. Kerennya itu ya ketika si Jim Carrey akhirnya menjalani treatment untuk menghapus si cewek ini dari memorinya. Treatment ini keren sekali. Jadi Jim Carrey ini dia tidak tiba-tiba tidur dan bangun lagi dengan memori yang sudah hilang gitu. Tapi ketika dia dibius tidur, dia dicolokin dengan berbagai mesin penghapus ingatan itu, dia itu akan pergi ke memori itu. Jadi dia akan pergi ke memori pertama kali dia ketemu cewek itu di mana. Terus tiba-tiba ceweknya hilang, plup. Lalu dia pergi lagi ke memori lain, di mana dia ketemu cewek ini lagi ngapain. Tiba-tiba ceweknya hilang, tapi semuanya tetap ada, cuman ceweknya itu doang tiba-tiba hilang. Dan itu semua dikasih lihat di filmnya. Jadi filmnya ini keren. Ya bayangin kita tiba-tiba jalan, tiba-tiba satu orang hilang. Dan hilang. Wah keren banget, bener-bener editannya keren sih, dan konsep movie ini sendiri keren gitu. So kurang lebih ceritanya gitu ya. Gue juga gak mau kasih tau endingnya. Dan masih banyak sekali cerita yang gue gak ceritain di dalam film ini. Ini bener-bener
trailernya doang dari gua. Gua bener-bener mengajak teman-teman untuk nonton filmnya, bagus banget. Tapi apa yang gue pelajari dari film ini? Di film ini ada dua pribadi ya, si cowok dan si cewek. Si cowok ini dia orangnya sangat bisa dibilang penakut mungkin ya, karena dia terlalu banyak berpikir. Dia terlalu takut melakukan banyak hal, dia pikir terus, sampai akhirnya nggak jadi apa-apa. Sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa, diem aja. Dan dia ketemu cewek yang kebalikannya dia. Justru ngelakuin dulu tanpa mikir. Kalau dia mau sesuatu langsung lakuin. Si ceweknya ada adegan di mana gue pengen rambut biru, langsung rambut biru. Oh bosan, gue pengen rambut oranye deh. Dia nggak pikir panjang, langsung dicat rambutnya oranye. Jadi ceweknya bener-bener dia mau apa langsung lakuin. Si pembuat film ini sengaja membuat kontras ya, karakter si cowok dan si cewek. Cowoknya kebanyakan mikir, ceweknya boro-boro mikir. Tapi mereka berdua, sebenarnya ketika mereka berdua menjadi satu pasangan, mestinya bisa menjadi satu pasangan yang ya bagus, bisa ketemu di tengah. Jadi ketika ceweknya terlalu impulsif, terlalu ingin cepat melakukan sesuatu tanpa berpikir, cowoknya bisa mikir. Jadinya ketemu di tengah. Masalahnya komunikasi mereka tidak bagus. Ya cowoknya gara-gara terlalu banyak mikir, akhirnya dia memikirkan hal-hal buruk tentang ceweknya. Lu mah cewek nggak bener, lu pasti begini kan. Ya gara-gara lu ya bener-bener intinya si cowok ini memikirkan banyak hal negatif tentang ceweknya gitu. Karena ya dia kebanyakan mikir ya, rata-rata orang yang kebanyakan mikir seperti itu. Ya banyak mikir bagus, tapi kalau kebanyakan mikir ujung-ujungnya pasti jadi negatif. So pelajarannya ya jangan banyakan mikir, tapi jangan juga langsung dilakukan. Mestinya ketemu di tengah. Jadi mungkin si pembuat film ya ingin menyatukan konsep ini, ya jangan kebanyakan mikir dan jangan terlalu impulsif, tapi coba ketemu di tengah. Sebagai pasangan dua-duanya tuh harus saling mencoba memahami pasangannya. Jangan cuman menuntut lu harus kayak gua banyak mikir, atau lu harus kayak gua semuanya langsung dilakukan. Ya nggak harus nuntut satu sama lain, tapi sebagai pasangan mestinya menemukan satu kombinasi baru. Gua nggak boleh paksa dia buat jadi kuning seperti gua, atau pasangan gua nggak boleh paksa gua menjadi merah seperti dia. Dan gimana caranya? Ya kita ketemu di tengah. Kita jadi satu warna baru, kita jadi warna oranye. Jadi kita nggak kuning, kita nggak merah, tapi kita jadi warna baru, kita jadi oranye. So sebagai cewek juga, ya nggak semua cewek ya, cuman cewek di film ini ya, dia terlalu impulsif, dia terlalu semuanya pengen cepet, semuanya pengen langsung dapet, semuanya pengen segera dilakukan, semua pengen segera selesai. Mungkin ini masalah yang dialami oleh semua wanita ya. Ya gue juga pernah mengalami ketika dulu gue masih hidup di rumah orang tua gue bilang, ya kan terutama mama nih ya, mama bilang, Ken kamu beresin ini, terus gue bilang, oh ya bentar ya, gue lagi nanggung nih, gue lagi ngerjain yang lain gitu ya. Terus mungkin setengah jam kemudian gue udah selesai dan akhirnya gue pengen nih melakukan hal itu. Terus gue tiba-tiba ngeliat mak gue lagi nyuci. Terus, lu lama lu, udah gue suruh-suruh dari tadi, nggak jalan-jalan juga. Mak gue pengennya langsung gitu. Padahal gue mungkin masih melakukan hal yang lain. Dan ternyata istri juga kurang sama, seperti itu juga kurang lebih. Jadi mungkin cewek-cewek mungkin suka impulsif seperti itu. Sementara cowok memang ya banyak mikir. Ya ini gimana ya, itu gimana ya, kalau begini resikonya apa, kalau begitu resikonya apa, kalau kita melakukan ini kira-kira apa yang akan terjadi. Kayaknya pikirannya banyak. Mungkin resikonya seperti itu. Maka itu ya gue yakin di dalam pernikahan dan juga si pembuat film mungkin punya penyampaian yang sama ya, seperti yang gue interpretasikan ini, mungkin ingin setiap pasangan itu menemukan warna baru, bukan cuman ya si cowok maksa caranya dia, si cewek maksa caranya dia, enggak, tapi ketemu di tengah. Nah, karena si ceweknya maksain dengan cara dia, ya udah dia langsung pergi ke dokter dan dia lupain si cowoknya, benar-benar lupa. Si cowoknya akhirnya sakit hati. Karena dia sakit hati, ya udah, karena lu lupain gue lupain lu balik juga nih gitu. Tapi karena si cowok ini banyak mikir, jadi mungkin memori dia lebih kuat ya tentang si cewek ya. Biasa orang yang banyak mikir seperti itu. Jadi memorinya nih kuat nih. Dan ya banyak hal yang terjadi lah ketika proses penghapusan memori si cowok ini. Nah, cuman ini ada satu yang menarik ya. Yang menurut gue ini adalah pelajaran inti dari
film ini. Si cewek ketika si cowok lagi dioperasi, si cewek ini udah selesai dioperasi. Jadi cewek ini sudah menjalani kehidupan baru sebagai orang yang sudah melupakan si cowok itu. Tapi si cewek ini memiliki banyak kejanggalan dalam hidup dia. Bukan memiliki ya, tapi dia merasa banyak kejanggalan dalam hidup dia. Dia ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang dia suka lakukan dengan si cowok ini. Ya, nonton aja. Tapi contoh, misalnya dia suka kalau dia makan ini, pasti dia akan makan ini sama si cowok ini di tempat A. Pas dia ke tempat A, terus dia pesan makanan ini, terus kayak ada yang kurang ya. Apa ya? Kayaknya ada yang kurang, atau tetapi dia nggak ngerti apa gitu. Terus dia melakukan hal yang lain lagi. Gue inget kalau gue lagi sedih, gue harus pergi ke tempat ini. Terus dia pergi ke tempat itu. Ketika dia lagi sedih, dia lagi galau banget, dia pergi ke tempat itu. Dia pergi sampai situ, kok gue nggak seneng ya? Kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Gue udah sampai nih di tempat yang bikin gue happy, tapi gue nggak happy. Gue malah merasa lebih ada yang kurang lagi dalam hidup gue. Dia makin bingung. Dia makin bertanya-tanya sebenarnya apa kok hidup gue kok berasanya aneh gitu. Bener-bener dia merasa hidupnya tuh ada yang kurang. Karena ya si cowok udah menjadi bagian dari hidup dia. Ketika cowok itu dihapus, walaupun dia tidak ingat cowok itu, secara muka, secara nama, secara bentuk tubuh, secara pribadi dia sudah lupa. Tapi rasa ketika dia bersama cowok itu masih ada. Perasaan ketika dia bersama cowok itu masih ada. Jadi perasaannya yang nempel. Walaupun secara otak memori sudah lupa, perasaannya masih nempel banget dan membuat si cewek itu jadi istilahnya nge-lag dalam hidupnya. Di sisi lain, si cowok ketika dia berada di dalam memorinya, dia lama-lama makin sedih, makin pedih. Dia melihat satu persatu, dia pergi ke memori A. Terus dia kan tadinya nggak sadar ya kalau dia lagi di dalam kondisi dia lagi mau dilupain ingatannya. Jadi dia berasa ya dia lagi menghidupi kehidupan itu aja. Misalnya dia lagi ngomong-ngomong sama bininya, ceweknya gitu, lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba bininya hilang belum. Terus, lu di mana? Lu di mana? Lu di mana? Tiba-tiba udah ke tempat lain, ke memori selanjutnya. Terus dia masih cari-cari, lu di sini. Dia mau lanjutin ngomong, tiba-tiba cewek ini hilang lagi. Wah, makin lama dia baru, oh iya, gue kan lagi menjalani operasi ini ya. Wah, gue nggak mau dia hilang. Gue benar-benar mau dia balik. Gue nggak mau lupain dia. Gimana caranya? Jadi si cowok berusaha untuk tidak melupakan si cewek ini dengan berbagai cara dilakukan gitu ya. Dan ya perjuangan dia untuk menghentikan proses melupakan ini menunjukkan bahwa dia bener-bener cinta sama ceweknya. Tapi karena waktu itu dia kesel, karena ceweknya udah lupain dia duluan, makanya dia juga pengen menghapus ceweknya dari ingatannya. Nah, seringkali kita seperti itu. Seringkali kita dikuasai oleh emosi sampai kita jadi bego. Kita tidak lagi berpikir secara logika. Emosi yang menguasai badan kita sehingga kita mengambil keputusan secara ya tergesa-gesa. Dan ketika keputusan itu selesai dibuat, selesai dilakukan, kita jadinya menyesal. Ini bisa dibilang ya dia ingin membenturkan dua hal yang sangat kontras ya. Hal yang cowok adalah logika dan cewek adalah perasaan, bener-bener dikontraskan dan ditabrakin terus di film ini ya lewat sisi si cowok dan si cewek sebagai peran utamanya ya. Dan gue yakin kita semua sebagai penonton, dan gue harap teman-teman semua nonton bisa belajar kalau ya mestinya pasangan nggak kayak gini. Pasangan mestinya nggak berantem terus, nggak saling nuntut terus, tapi bisa saling mendukung, saling menerima, dan ya menemukan warna baru. Ketika kita mengalami sebuah memori yang indah, perasaan kita akan terisi, kita akan jadi happy, kita akan jadi senang dengan dia, dan itulah yang membuat sebuah hubungan nih begitu colorful, begitu berwarna, begitu bermakna, rasanya enak. Tapi ya perasaan ini kalau kita ikutin terus memang kadang-kadang bikin kita bego. Kalau kita merasa enak ya, seneng banget nih kalau gue nyemplung ke sungai, langsung nyemplung aja, nggak disertai dengan logika. Kalau gue abis nyemplung di sungai ya ntar gue sakit, ntar kalau gue sakit repot, gue nggak bisa kerja, gue juga pulang ke rumah basah. Jadi emang logika dan perasaan ini memang harus bersatu. Nggak bisa si cowok doang memaksakan lu harus ikutin gue logika, atau si cewek doang lu harus ikutin gue perasaan. Ya ketemu di tengah.
Sekarang kan dua-duanya nyesel nih. Si cewek nyesel, merasa kehilangan sesuatu dan dia nggak tahu itu apa. Si cowok nyesel ketika dia pelan-pelan melihat ceweknya satu persatu hilang di setiap memori dia itu. Setiap kali lihat ceweknya hilang, rasanya sakit. Perasaannya kena juga. Dan dia mungkin dari situ dia baru ngerti, oh gini rasanya kehilangan ya. Baru dia nggak mau lagi. Dia ngambil keputusan sepihak gitu ya. Jadi kalau dua-duanya memaksakan kehendaknya masing-masing, yang ada akhirnya adalah sebuah penyesalan. Nah, mestinya kan ada sebuah komunikasi yang baik. Memang masalah utama di film ini antara dua orang ini ya komunikasi. Kenapa si cowok bisa punya komunikasi jelek ke si cewek? Karena si cowok tuh karena saking banyak mikirnya, ya pikiran dia negatif terus. Itulah keburukan orang-orang yang terlalu banyak mikir. Pikirannya ujung-ujungnya jadi negatif. Ketika pikirannya negatif, dia akan selalu berprasangka buruk kepada pasangannya dan suka nyalain pasangannya. Ya, lu sih begini orangnya, pasti lu melakukan kesalahan ini kan. Lu pasti begini kan, lu pasti begitu kan. Pasangannya kan sebel dituduh-tuduh terus dan belum tentu itu terjadi benar-benar gitu loh. Dan sebagai cewek yang perasaan banget, ketika dituduh-tuduh seperti itu, ya makin baper, makin kena perasaannya, makin sakit hati. Jadinya gak ketemu, ekstrim nih kan. Kalau dari awal dia si cowok tidak terlalu ekstrim dalam hal mikir kebanyakannya itu, tapi dia komunikasikan. Jadi ketika dia sudah mikir, dia merasa sudah lumayan banyak mikir, daripada berprasangka buruk, langsung nanya aja, kamu kenapa sih? Kemarin kok kamu begini, dengan nada yang enak ya pastinya ya. Dia kan ceweknya bisa bales. Dan cewek ketika diperhatiin, apalagi sering ditanya gitu ya, mestinya merasa happy daripada cuma ditunjuk-tunjuk. Lu sih begini, lu pasti begini, lu pasti begini gitu. Jadi nanyanya lebih ke, kamu kemarin ngapain? Kok kamu tiba-tiba hilang? Aku kan mikirin kamu loh. Bukan, kamu kemarin hilang pasti ketemu sama si cowok ini kan. Nah, kalau kayak gitu kan bikin orang kesel. So memang komunikasi ini sangat penting. Itu yang gue pelajari lewat nonton film ini ya. Tapi by the way, gue belum ceritain banyak hal lagi yang terjadi di film ini ya. Gue berharap teman-teman bisa nonton sendiri filmnya. Dan ya itulah yang gue pelajari dari film ini. Gimana teman-teman, filmnya bagus gak? Dan gimana pelajarannya relate gak buat teman-teman semua? Bagi teman-teman yang merasa ada film lain yang layak untuk dibahas, atau ada lagu, atau ada buku, atau mungkin kita bisa belajar dari tokoh, atau mungkin teman-teman punya kisah hidup teman-teman yang merasa menarik untuk kita pelajari bersama, boleh langsung ketik aja di kolom komentar. Kenapa? Karena selalu ada pelajaran yang bisa dipelajari setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.